Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toleransi indah dari lereng Gunung Merbabu, umat Islam dan Buddha menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Minibus berpenumpang 8 orang dan 2 sepeda motor tertimpa pohon randu berukuran besar saat melintas. Pengendara motor mengalami patah tangan. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun 2022. Nasib Wadas, kini mayoritas warga mulai rela melepas tanahnya. Karena termakan usia, pohon randu berukuran besar tumbang lalu menimpa minibus dan sepeda motor di Kabupaten Tegal. Beruntung 8 penumpang minibus selamat. Tim SAR gabungan TNI Polri, PMI, dan BPBD berupaya menyingkirkan pohon randu berukuran besar yang menimpa minibus di Jalan Raya Pangkah Slawi di Desa Duku Sembung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Petugas harus menggergaji dahan pohon yang besar agar mobil bisa dievakuasi. Petugas juga mengerahkan mobil krain untuk mengangkat batang pohon. Pohon randu tumbang Minggu sore. Nas, minibus yang tengah melintas tidak sempat menghindar sehingga tertimpa. Beruntung 8 penumpang asal Tangerang, Banten selamat. Selain menimpa minibus, pohon juga menimpa 2 sepeda motor. 1 pengendara motor mengalami patah pada bagian tangan. Pohon tumbang saat cuaca cerah. Diduga pohon tumbang karena termakan usia sehingga akar mulai rapuh. Pohon tumbang mengakibatkan ruas jalan provinsi Pangkah Slawi terputus. Polisi mengalihkan arus kendaraan sementara ke jalan lingkar kota Slawi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Diduga karena gas bocor, sebuah restoran cepat saji di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora ludes dilalap api. Kebakaran membuat warga sekitar panik karena khawatir api menyambar rumah mereka. Kebakaran restoran cepat saji di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora membuat warga sekitar panik. Dari video amatir, warga bergegas mengevakuasi harta benda karena khawatir merembet ke rumah mereka. Warga bersama karyawan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun upaya ini tidak cukup sehingga restoran ludes. Pemadam kebakarannya belum datang. Kebakaran diduga akibat tabung gas bocor saat karyawan mengganti gas LPG. Anak yang jaga di sini yang tugas itu sedang memasak. Sedang kompor yang satu itu gasnya habis. Ketika mau mengganti karena gas itu ngecas langsung menyaut api yang tidak ada di kompor yang ini terjadilah kebakaran yang tidak bisa teratasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam ikut memadamkan kobaran api. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Informasi lainnya untuk Anda, ratusan nelayan Tambak Lorok, Kota Semarang memilih tidak melaut lantaran gelombang air laut tinggi sejak pekan lalu. Para nelayan saat ini masih memperbaiki perahu yang rusak imbas gelombang tinggi yang merusak perahu nelayan. Nelayan di Tambak Lorok, Kota Semarang ini panik saat gelombang tinggi menerjang dermaga Tambak Lorok pada Jumat sore pekan lalu. Para nelayan berusaha mengevakuasi perahu yang bersandar di dermaga karena ombak tinggi beserta angin kencang di pesisir pantai utara. Akibat kejadian tersebut, setidaknya 3 perahu nelayan Tambak Lorok hancur terkena ombak. Ratusan nelayan Tambak Lorok pun memilih libur dan tak melaut lantaran ombak masih tinggi. Ratusan perahu yang biasanya bersandar di dermaga Tambak Lorok kini diungsikan di Kali Banger yang dinilai lebih aman. Diungsi. Musim ini kan mas, ini Kali Banger. Itu karena apa Pak? Tinggi gelombang atau gimana? Tinggi gelombang. Gelombang ya. Takut mas kalau kena dam seperti ini dampaknya seperti hancur ini. Hancur ya Pak. Nek hancur api kan terus piye mas? Daripada nek setiap malam ra iso turu mas. Kali piye
ombak bergede ini. Iya Pak. Itu waktu Jumat itu menghancurkan berapa perahu ini Pak? Telu kita ya Mas. 3 nggih. Sing aku ngerti ya telu ya. Itu Para nelayan berharap pemerintah daerah segera membangun tanggul laut agar saat rop maupun gelombang air laut tinggi, air laut tidak masuk ke daratan dan tidak merusak perahu nelayan. Ali Mustafafirin melaporkan dari Kota Semarang. Memasuki musim penghujan, penyakit demam berdarah dengue mulai merebak di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tegal, 4 anak terserang DBD, 1 diantaranya meninggal. Fogging atau pengasapan di kawasan perumahan pun gencar dilakukan. Fogging gencar dilakukan di kawasan perumahan di Kabupaten Tegal. Salah satunya di perumahan Gria, Mejasem Baru, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal pada Senin lalu. Fogging dilakukan untuk mencegah merebaknya DBD, menyusul kasus 4 anak dari 2 keluarga di perumahan ini yang terjangkit demam berdarah. 1 diantaranya meninggal beberapa hari lalu saat dalam perawatan di rumah sakit. Selain anak-anak, DBD juga menyerang orang dewasa. Penyakit DBD biasanya ditandai dengan demam tinggi pada penderitanya, serta muncul bintik merah pada tubuh. Pada fase kritis, penderita bisa mengalami pendarahan. Ada 3, tapi yang 1 katanya sudah kembali lagi ke pondok, yang 1 meninggal, yang 1 kemarin sih belum pulang dari rumah sakit, nggak tahu sekarang. Berarti 1 keluarga, Bu? Yang meninggal sama yang belum pulang dari rumah sakit itu 1 keluarga. 1 keluarga. Oke. Berarti 2 kakak, Bu, yang kena, Bu, ya? Oke. Itu gejalanya DB, Bu? Bukan gejala lagi, sudah ini Sudah kena DB? meninggal juga shock. Oh, sudah kena DB. DB-nya udah shock. Sempat dirawat di rumah sakit mana, Bu? Malaraya. Warga diimbau mencegah perkembangbiakan nyamuk dengan cara menggalakkan 5M, yakni menguras bak mandi, menutup tempat air, mengganti air, mengubur tempat yang bisa menjadi tempat bertelur nyamuk, serta menaburkan obat abate. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.